Yang kedua terkait dengan Rohingya, Pak. Masyarakat kita juga supaya penempatannya di mana. Kan dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang. Seperti Pulau Galang tadi usulnya. Bagaimana strategi Pak Anies dalam menghadapi permasalahan fenomena kebijakan internasional saat ini terkait refugees dari Myanmar? Menyayomi mereka, memberikan perlindungan yang bisa saya lakukan. Katakanlah kita mau bantu Rohingya. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di dunia sosial media. Oke, kali ini kita masih ngebahas tentang kasus Rohingya, yang dimana di sini ada tanggapan dari Prabowo, Mahfud MD, ada Anies kan, Ma'ruf Amin ya. Nah, kita bakal dengerin siapa yang ngedukung Rohingya. Oke, sebelum kita masuk ke pendukung Rohingya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat gue upload video. Dan buat teman-teman yang pengen support channel ini, kalian bisa berikan super thanks di bawah. Di akhir video, super thanks kalian bakal dibacakan. Oke, kita nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah, ini ada video 7 tahun yang lalu, jejak digital dari Anies yang sekarang nyalon jadi capres ya. Oke, kita coba dengerin dulu. Anies Baswedan menyuarakan untuk menyambut pengungsi Rohingya. Oke. Lebih dari 30.000 orang harus mengungsi. Kebiadaban ini terjadi di depan rejim berkuasa yang de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, penerima hadiah Nobel. Dunia mengutuk, dunia marah. Dan saya menuntut kepada Komite Nobel di Oslo untuk mencabut hadiah Nobel dari Aung San Suu Kyi atas pendiamannya terhadap kebrutalan ini. Tak bisa diterima oleh akal, tak bisa diterima oleh hati, dan tak bisa diterima oleh siapapun di dunia. Karena itu, saya menyerukan juga kepada para khatib salat Jumat sedunia, mari kita doakan umat Islam ini di Myanmar. Mari kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan mari kita sama-sama yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Mari kita pastikan kejadian ini tak boleh berlanjut, harus berhenti, dan tak boleh berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang membuat Rohingya betah ke Indonesia. Pantes ya. Oke, ini video pertama kita bisa lihat ternyata di 7 tahun yang lalu itu Anies ngedukung gitu Rohingya masuk ke sini. Dan sekarang Rohingya nggak diterima dimanapun. Di Malaysia ditolak, di Thailand ditolak, akhirnya lari ke Indonesia. Ternyata ada dukungan Anies. Next. Mereka beli perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali, tapi Indonesia harus menjadi safe haven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah. Video baru. Iya, di sini saya ingin bertanya terkait misi nomor 7 dari Bapak Anies dan Caimin terkait memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana strategi Pak Anies dalam menghadapi permasalahan fenomena kebijakan internasional saat ini terkait refugees dari Myanmar, yaitu terutamanya suku Rohingya yang menempati di beberapa tempat dan juga yang akan masuk beberapa wilayah ini. Bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi hal-hal tersebut? Karena ketika kita melihat fenomena ini, mereka ini masuk tanpa izin seperti itu, Pak. Dan kemudian bagaimana potensi dan juga peran Indonesia sendiri dalam menghadapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Sebelum kita mulai mendengar pernyataan dari Anies, tadi dengar kalau Anies di 7 tahun yang lalu mendukung Rohingya. Oke, kita coba dengerin untuk yang sekarang. Apakah udah berubah statementnya? Kalau dia jadi calon presiden ya? Oke. Nah, pertama soal alutsista. Kita berada di belakang jadwal di dalam penuntasan alutsista kita. Kita ketinggalan. Yang seharusnya sudah bisa tuntas di tahun 2025, kita masih berada di belakang dari jadwal itu. Kita terlambat beberapa tahun. Menurut hemat kami, itu bisa melakukan revisi
dari sebagian rencana untuk alutsista kita. Menggunakan apa? Menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Sebagai ilustrasi, ketika rencana alutsista kita disusun 10 tahun yang lalu, pada saat itu teknologinya masih teknologi 10 tahun yang lalu. Hari ini kita sudah mengalami perubahan teknologi yang luar biasa. Kita harus melakukan revisi, menggunakan teknologi-teknologi baru dan merevisi apa yang sudah kita rencanakan. Saya beri ilustrasi. Bila dulu kita berencana membeli 100 mesin fax. Pada saat itu yang namanya beli mesin fax itu benar. Itu adalah kebutuhan. Itu direncanakan, dikerjakan selama 10 tahun. Ketika sudah tahun ke-8, tahun ke-7, tidak relevan lagi kita beli mesin fax. Apa mau tetap dilaksanakan? Tidak. Maka menurut saya hari ini kita harus melakukan penyesuaian atas teknologi-teknologi sehingga kebutuhan alutsista kita akan bisa terpenuhi. Begitu yang pertama. Yang kedua, terkait sambut mereka beli nasional, di mana kita melihat negara-negara lain semata-mata sebagai mitra dagang. Tidak. Maka menurut saya hari ini kita harus melakukan penyesuaian atas teknologi-teknologi sehingga kebutuhan alutsista kita akan bisa terpenuhi. Begitu yang pertama. Yang kedua, dimengerti ya. Oke, terkait yang kedua, dengan peran Indonesia di dunia internasional. Kami berpandangan bahwa Indonesia harus aktif. Indonesia di dalam kancah internasional tidak transaksional, di mana kita melihat negara-negara lain semata-mata sebagai mitra dagang, mitra ekonomi. Kalau tidak ada kegiatan perdagangan maka tidak ada hubungan. Tidak, kita adalah seperti kita di sini. Kita semua warga Surabaya, warga Indonesia, dan kita adalah warga dunia yang harus terlibat di dalam urusan-urusan dunia. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan kemanusiaan, apalagi yang ada di sekitar kita, maka kita harus membuka pintu kita, menyayomi mereka, memberikan perlindungan yang kita bisa lakukan, sehingga kita menunjukkan kepada dunia bahwa kami bagian dari dunia, dan bila ada problem-problem yang apalagi menyangkut kemanusiaan, Indonesia tidak tinggal diam. Sambut mereka, beri perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali, tapi Indonesia harus menjadi safe haven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah. Terima kasih. Agak susah ditelaah ya di otak. Mungkin gue yang bodoh karena bahasanya terlalu tinggi. Tapi intinya jawabannya ada di akhir ya. Jadi dia menerima orang Rohingya dan dia nerima masalah-masalah orang dan kita bakal melindungi. Pak, ini kasus KBB aja di Papua belum selesai-selesai. Kacau nih ya. Oke, ini menurut pendapat gue karena ini agak riskan ya karena tentang pemilu. Tapi menurut gue nggak harus ya. Kalau menerimanya sedikit oke lah 1-2, cuma Rohingya udah ribuan loh Pak. Dan jawabannya itu agak panjang ya Pak. Otak saya tidak nyampe Pak ya. Coba kita masuk ke komen deh. Wah mantap Pak Anies. Makin lebih yakin coblos Prabowo. Enggak, gue gak mau komen ini. Aisyah, gue gedein volumenya biar bapak gue denger. Soalnya bapak gue pro Anies. Garis keras, hati-hati mbak, dicoret dari kakak. Komennya ke pemilu semua ya. Apa hanya aku yang gak ngerti mahasiswa tanya apa dia jawab apa ya. Sama mbak ya, sama. Kayak kepanjangan gak sih jawabannya itu? Yang harusnya bisa disingkat dijawab panjang biar orang gak bakal nanya lagi gitu ya. Oke, next. Oke, gimana tanggapan Bapak ini setelah Anies ketika jadi presiden, Rohingya akan diangkut ke Indonesia? Oke, menurut gue tuh sih hal yang bodoh ya. Indonesia aja masalahnya belum selesai. Bahkan Australia teman-teman, Australia tuh tidak terima orang Rohingya gitu, karena dia pengen fokus masalah di dalam negeri. Ngapain harus ngurusin masalah di luar negeri sedangkan di dalam negeri itu masih banyak masalah. Oke, Pak, apakah Bapak sependapat dengan Pak Anies? Jelasin Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum untuk semua rakyat Indonesia dan salam hormat kepada agama lain. Yang mana saya adalah dulunya pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia 100% mendukung Bapak Anies. Tapi ternyata setelah tahu dia mendukung dengan adanya Rohingya masuk ke Indonesia, maka dengan ini kami 100% membatalkan niat itu. Dan perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia, bila Anies jadi presiden memang bahaya. Berarti Indonesia nanti akan penuh dengan Rohingya. Ini adalah ucapan sendiri di video Bapak Anies Baswedan yang telah kita konsisten loh jawabannya. Lihat sendiri. Maka dari itu hati-hati, batalkan untuk mendukung Anies Baswedan.
hancur Indonesia ini, karena dia mendukung dengan adanya masuknya Rohingya. Karena bila dia jadi presiden, berarti hancurlah kita semua rakyat Indonesia, hancur. Jangan didukung Anies Baswedan, berbahaya. Rohingya pasti menemui Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue no komen ya masalah pemilihan Anies ini, bisa bahaya nih ya kalau misalnya gue komentari pemilihan. Biarin lah yang memilih milih, yang tidak memilih tidak memilih ya silahkan. Cuma gue agak setuju statement dari Bapak ini yang dimana jangan terima negara lain gitu. Ya negara Indonesia kita kan sudah punya wilayahnya sendiri ya. Rugi ya juga punya negaranya sendiri gitu. Karena mereka jorok segala macam, mereka nggak betah tinggal di negaranya sendiri. Keamanannya kurang segala macam kan itu karena mereka gitu. Ekonomi kurang karena mereka. Kok si Pak Anies ini terima negara lain gitu. Dulu Indonesia diperjuangkan buat apa? Buat kemerdekaan Indonesia, buat orang Indonesia. Bukannya Soekarno memerdekakan Indonesia buat negara lain, kan agak aneh ya. Harus dipikir-pikir lah, betul ya. Next, gak komen ya masalah presiden kayak gini ya. Next. Oke, tapi gue gak mau ngomongin keburukan Anies aja. Nggak dipungkiri di sini ada jejak digital Prabowo tentang kasus rugi ya di tahun 2017, 7 tahun yang lalu ya. Video lama ya. Oke. Selain Prabowo Subianto, hadir juga tokoh Partai Amanat Nasional Amin Rais. Prabowo datang sebagai bentuk solidaritas warga Indonesia untuk etnis Rohingya yang mengalami kekerasan. Menurut Prabowo, agar dapat membantu etnis Rohingya, Indonesia harus menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita harus disegani. Bangsa Indonesia harus disegani. Kalau tidak disegani, yaitu banyak kejadian Indonesia tidak direken, tidak didengar, tidak diakui. Ini pelajaran bagi kita. Kita mau bantu kaum Rohingya. Dibantu ya. Kaum Rohingya, oke, ini dibantu aja. Terusin dibantunya kenapa? Kalau Pak Anies tadi kan ngebantu karena kasihan. Apakah ini karena kasihan juga? Tapi kalau kita diri sendiri aja tidak beres, bagaimana kita mau didengar oleh bangsa lain? Jadi suara pernikahan. Aksi bela Rohingya hari ini digelar oleh PKS bersama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas. Peserta aksi meminta agar kekerasan yang menimpa warga Rohingya segera dihentikan. Siapa nih orang-orang yang demo nih? Diliatin mukanya satu-satu deh. Siapa tahu main sosmed dia kan. Presiden PKS Sohibul Iman mengimbau agar tidak terjadi aksi balas dendam atas kekerasan yang terjadi di Myanmar. Apapun harus bisa saling menghargai. Kalau ada yang berempati berdasarkan nurani kemanusiaan, silakan. Yang empati dengan akal sehat, silakan. Yang empati dengan dasar agama, silakan. Tapi yang dilarang adalah ketika empati itu kemudian melahirkan semangat balas dendam. Kita tidak dibolehkan memindahkan konflik yang ada di Myanmar. Kemudian kita menciptakan konflik. Oke. Ini seterusnya kagak ada artinya ya. Oke, coba masuk ke komen aja nih. Meskipun Prabowo itu aksi bela Rohingya, tapi beliau tetap menantikan warga Indonesia. Mementingkan warga Indonesia. Anjir, calon presiden gue nih bos. Oke, no comment. Ini kan video lama. Ya, video lama guys ya. Jokowi selalu terbaik. Yes, Prabowo itu berniat membantu tapi semampunya, bukan Oke, tapi kita gini video yang lama lah ya. Mungkin video yang lama kan karena emang kasihan aja gitu kan. Ya sebenarnya harus belajar juga sih dari cerita Palestina ya. Palestina yang membantu Israel gitu. Sekarang Israel yang menjadiin wilayah Palestina kekuasaan Israel. Israel yang malah nggak punya nggak punya tempat sekarang. Itu harus dipelajari sih. Ya next. Nah ini Prabowo angkat bicara. Oke, ini yang terbaru ya. Katakanlah kita mau bantu Rohingya. Apa yang bisa kita bantu, Pak? Rakyat kita sendiri
kurang makan. Anak-anak kita ini logis sih. 20% lebih logis sih. kurang gizi. Tadinya yang kita terima Rohingya, sekarang kasihan rakyat Aceh, rakyat Sumatera Utara, ya. Ini saya bicara praktis, Pak. Saya praktisi, Pak. Ya. Ini logis ya. Gue agak yang statement terbaru Prabowo gue agak suka teman-teman. Karena secara logika ya apa yang bisa dibantu ya bantu semampunya gitu. Dan kalau mau melekat tempat tinggal ya kita juga punya banyak masalah, punya rakyat kita juga banyak. Gak perlu lah kita harus ngurusin negara lain ya yang masuk ke Indonesia. Apalagi masuk ke dalam perbatasan ya, perbatasan wilayah Indonesia gitu. Gimana kalau dia menjadi pemberontak atau gimana kalau dia menjual oknum penjual barang-barang terlarang atau penyebar penyakit ya. Wow. Karena nanti pasti saudaranya bakal ngunjungin ya. Orang Rohingya saudaranya pasti bakal ngunjungin gitu kan ke Indonesia. Wey. Dan mereka tuh masuknya tuh ilegal loh teman-teman. Negara mana coba yang boleh masuknya ilegal gitu? Kayaknya negara orang luar kita masuk ilegal aja nggak punya paspor, gagal di imigrasi, suruh balik kita ya. Masa iya ini diterima? What the hell? Gua kagak setuju ya. Tapi gue setuju dengan statement yang terbaru buat Prabowo. Oke, next. Nah sekarang kita datang ke Wapres Ma'ruf Amin. Ini udah lama nggak muncul ya. Akhirnya dia muncul lagi nih ke permukaan bumi gitu. Biasanya yang selalu muncul Pak Jokowi. Oke, ini wakilnya. Kita coba dengeri dulu pendapat dari Pak Ma'ruf Amin loh guys ya. Izin lanjut lagi di pertanyaan kedua terkait dengan Rohingya, Pak. Itu kan sekarang sudah ada 1487 pengungsi dari Rohingya di Indonesia. Itu per Senin kemarin. Namun masih dapat penolakan dari Aceh, Riau hingga di Medan. Kalau misalnya pertanyaannya langkah dari pemerintah akan seperti apa dan apabila pengungsi-pengungsi ini diterima akan ditampung di mana dan untuk pengawasan di laut kita untuk mengantisipasi gelombang-gelombang selanjutnya dari pengungsi ini seperti apa? Sebentar dulu. Sebelum Rohingya mungkin ada masih terkait dengan acara ini. Ada nggak? Kalau nggak ada, bisa Abah langsung bisa jawab Rohingya. Yang Rohingya ini kan saya kira hari ini ada rapat yang dipimpin oleh Mahfud MD ya? Polhukam ya untuk membahas masalah Rohingya ini. Sebab ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat. Gimana ceritanya jangan menolak dan kita nggak menolak tapi jangan ada penolakan ke masyarakat. Berarti kalian menerima dong. Terus? Kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai terus nanti terus lari semua larinya ke Indonesia ke sini itu menjadi beban. Udah 1000 loh Pak. Kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab terhadap masalah pengungsian di PBB. Ini harus kita lakukan pembahasan bersama. Ini soal kemanusiaan, ya soal kemanusiaan yang harus ya sebenarnya bukan hanya kita ke sini ada. Kemarin juga waktu saya berkunjung ke Yunani menghadapi juga situasi ya mengalami serupa juga. Yang ke Eropa tuh masuk ke Yunani juga dan mereka juga seperti kita menghadapi kesulitan dan mereka bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan harus kita tanggulangi. Nah, karena itu nanti ada solusi-solusi yang pas dan masyarakat kita juga supaya penempatannya di mana? Kan dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang ya untuk pengungsi Vietnam. Sabar, nggak boleh emosi ya. Ini baru ngomongin pulau ya. Yang sebelumnya jual pulau, ini memberikan pulau. Okay. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Ya, saya kira pemerintah harus mengambil langkah. Semoga ini nggak benar ya. Agak menyebalkan kalau memberikan pulau ya. Masa iya enak banget coy dikasih pulau. Next. Ma'ruf Amin kemarin baru aja memberikan statement tentang Rohingya. Ternyata ada opsi dari pemerintah untuk menampung etnis Rohingya di salah satu pulau di Indonesia yang bernama Pulau Galang. Di mana pulau ini itu ternyata pernah digunakan untuk menampung tentara Vietnam pada tahun 1976 sampai dengan 1996.
Mohon maaf dulu Pak Ma'ruf Amin. Saya sebagai warga negara Indonesia menolak dengan tegas Pak opsi untuk menampung warga Rohingya ini. Apalagi kalau sampai mau dikasih satu pulau gitu ya Pak ya. Kita aja nih warga negara Indonesia mau beli rumah, beli tanah itu kerja keras dulu gitu Pak, bertahun-tahun. Mau makan aja kita mesti kerja dulu, nggak ada tuh freelance. Dan takutnya nih ya Pak ya, kayak Bangladesh nih, mereka udah ngasih satu pulau, dibangunin sekolah, dibangunin rumah, dibangunin fasilitas kesehatan. Setelah itu kerjaan mereka beranak pinak gitu ya. Makin banyak dan nggak ketampung gitu. Dan pada akhirnya mereka dikasih hati minta jantung juga gitu Pak. Udah dikasih satu pulau, dikasih fasilitas, minta satu pulau lagi. Dan akhirnya karena ditekan oleh UNHCR juga, nih Bangladesh sampai ngebangun satu pulau lagi gitu. Namanya Basar Chan. Dan si pulau Basar Chan itu dibangun lagi nih fasilitas-fasilitas untuk si etnis Rohingya itu. Dan tahu nggak teman-teman, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Bangladesh dalam membangun infrastruktur untuk pulau kedua bagi etnis Rohingya tersebut adalah 350 juta US dollar atau setara 5,1 triliun. Itu duit semua. Dan hal lain yang gue takutkan adalah ketika mereka dikasih satu pulau gitu ya, mereka ini datang makin rame, lalu beranak pinak. Bisa aja suatu saat nanti ini akan menjadi bom waktu. Ketika jumlah mereka mungkin udah ratusan ribu atau bahkan jutaan gitu. Apa enggak nanti akan menjadikan suatu masalah besar buat Indonesia gitu. Sekarang aja dengan keberagaman suku, agama itu aja bisa menjadi pecah belah bagi warga negara Indonesia. Ini ditambah lagi etnis Rohingya, apa enggak? Pusing itu kepala nanti gitu. Dan kemarin gue barusan aja lihat ternyata ada etnis Rohingya yang mereka ini tinggal di apartemen mewah di Surabaya guys. Itu kita nggak tahu loh, kalau media nggak meliput itu kita nggak akan pernah tahu. Artinya mereka ini bukan cuma ada di Aceh tapi udah ada di beberapa tempat. Padahal di tempat yang lain, Pak Mahfud itu memberikan statement kalau pemerintah itu mau mengembalikan si etnis Rohingya itu melalui PBB. Ini gue jadi bingung nih, antara Pak Ma'ruf dan Pak Mahfud ini beda pendapat gitu. Gue sih setuju banget sama Pak Mahfud sih. Please kembalikan aja mereka ke negaranya. Yang harus ditekan kalau menurut gue adalah Myanmar, bukan Indonesia, bukan Malaysia ataupun Bangladesh gitu. Dan benar kata Pak Mahfud, kita itu tidak menandatangani nota kesepahaman PBB tentang pengungsi. So kita nggak punya tanggung jawab untuk menampung si etnis Rohingya ini di Indonesia gitu loh. Apalagi memberikan opsi pulau untuk si etnis Rohingya ini. Please jangan Pak Ma'ruf. So kalau menurut teman-teman gimana? Oke, menurut gue please ya, jangan juga ya. Ya kali boy, ya. Kita aja di sini kerja mati-matian buat beli tanah. Mereka cuma datang modal badan, dapat pulau, dan ya kita bisa lihat isi kapal itu banyak anak-anak. Ya betul sih kata Mbak ini, kalau mereka suka anak pianak ya, anak berpianak ya. Mungkin gak ada KB ya di sana. Emang gak ada sih ya. Makanya anak-anak itu banyak banget di sana ya yang telantar. Ya itulah karena gak ada KB juga ya. Yalah, ya bener sih bom waktu bakal punya anak, dan mereka juga makin sekolah makin pinter. Dan kalau nggak salah di Myanmar juga mereka punya kelompok, dan di Bangladesh juga punya kelompok yang dimana kayak KKB ya. Kalau di Papua tuh KKB ya, tentara-tentaraan gitulah ya. Ya khusus mereka buat orang Rohingya gitu kan. Nah, jangan sampai nih kasus Papua aja KKB belum selesai, muncul lagi KKB versi Rohingya gitu, penantang baru. Karena pengen punya kekuasaan sendiri, ataupun dia pengen ikut negara mana lah gitu kan. Terus dikasih senjata ya. Udahlah Pak ya udahlah, jangan bikin tambah masalah baru loh. Aduh, sumpah gue gak ngerti lagi. Kalian lihat ini wapres kita guys, diam kayak orang galau, bergerak ngasih pulau ke orang Rohingya lagi. Aduh, supaya gue gak rela memberikan pulau kita untuk pengungsi Rohingya, kecuali Pulau Komodo. Udahlah, ngelawa aja lah kita hari ini ya. Jadi baru-baru ini wapres kita ngasih option terkait masalah Rohingya. Dan optionnya adalah menampung orang Rohingya ini di Pulau Galang. Ini biar gue kasih tahu sama lu pada, kehadiran Rohingya ini bisa mengancam keamanan negara kita. Soalnya apa? Orang-orang Rohingya ini kalau udah jumlahnya jutaan di Myanmar sana, mereka bikin tentara sendiri. Mereka ini kelompok pemberontak di Myanmar. Mereka ini punya tentara sendiri namanya ARSA. Nah, ARSA ini apa? Arakan Rohingya Salvation Army.
Orang-orang Rohingya yang di Myanmar itu beberapa dari mereka seperti KKB. Masalah KKB aja belum beres malah nambah Rohingya lagi. Bisa nggak ya TNI Laut tarik tuh kapal Rohingya lewatin Selat Malaka, Laut Jawa sampai ke Pulau Komodo. Gue bukan bermaksud supaya mereka dikasih makan komodo ya, tapi ini supaya mereka paham. Kita lihat saudara-saudara kita di NTT sana makannya talas. Talas yang gatel itulah yang dimakan saudara kita di sana karena mereka nggak mampu beli beras. Sementara orang Rohingya ini malah buang-buang beras. Kayak gimana gue nggak sakit hati. Udah dijelasin semua, kayaknya gue udah gak bisa komen lagi deh. Kita masuk ke kolom komentar saja ya. Gak mau, tolong jangan ke Pulau Galang. Oh ya, kalau gak salah Pulau Galang itu ada di deket Batam ya. Nanti kita coba lihat maps. Pulau Galang itu punya galang ya. Gimana sih? Gak paham nek. Pulau Komodo juga aset kita, kakak Pak Jokowi selama ini benar-benar kerja sendiri ya. Anjir. Iya benar. Diam seperti orang galau, bergerak memberikan pulau. Top komen yang pertama ya. Anjir lah, lucu-lucu. Oke, lucu-lucu kan ini ada hiburan ya teman-teman. Next. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Pulau Galang itu ini nih. Nah, ini dia deketan sama Pulau Batam. Ya, ini tetap negara kita loh, ya. Kayaknya Soekarno juga pahlawan-pahlawan kita perjuangan itu buat dapetin pulau ini gitu ya. Pada waktu penjajahan. Ya jangan sekarang udah dulu belain pulau ini mati-matian, sekarang dikasih gitu kan. What the hell man, apalagi deket dengan Batam. Nah, lama-lama dia ke Pegalang, terus ke Rampang, terus menguasai Pulau Batam, terus Pulau Bintang. Waduh, makin amburadul ya teman-teman. Banyak banget nih pulau-pulau di sini. Ya, udahlah. Solusi terbaik jangan, ya. Jangan. Kita masuk ke kolom komentar. Daripada ditolak, mending ditampung di rumahnya Maruf. Ada aja pemikirannya. Solusi terbaik tuh. 1.400 kalau nggak salah ya sekarang. Pulau Galang pula. Sedangkan Rempang aja kemarin diusir. Udah paling bener AFK. Udah ya AFK aja ya, bener. Udah akhir gitu jawabannya, nggak usah bikin masalah ya Pak. Berdiam seperti orang galau, bergerak menjual pulau. Enggak. Memberikan pulau ya. Next, kita coba masuk ke Menko Polhukam yaitu Mahfud MD tentang Rohingya. Gimana pendapat dia? Rohingya itu pada prinsipnya kami menganut diplomasi kemanusiaan. Oke. Karena sifatnya kemanusiaan, maka kami sedang mencari jalan untuk nanti dicarikan tempat penampungan. Karena yang ada sudah tidak muat, tapi kita akan segera mencari jalan untuk mencari secepatnya. Nanti Forkompimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan itu. Bentar, kok ini malah ditebar ya orang rugiannya ya? Kok malah ditebar sih? Terus? Nah, sementara Ibu Menteri Luar Negeri akan menghubungi UNHCR ya. UNHCR ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu aja. Prof, tadi ada rekomendasi tempat mungkin yang memang sudah dibicarakan dalam rapat, kira-kira mana saja yang memang jadi pilihan utama? Nggak ada. Ada yang mengusulkan, tetapi tadi tidak diputuskan, nanti dibicarakan di dalam rapat. Bodoh banget yang ngusulin itu ya. Bodoh banget lu. Siapa sih yang ngusulin ngasih pulau? Aneh banget. Mending kasih orang yang rakyat kesusahan gitu ya. Terus nggak ada. Ada usul di Pulau Galang itu? Ya? Ada usul di Pulau Galang gitu? Nggak. Justru jangan sampai seperti Pulau Galang tadi usulnya. Gitu. Kalau kapasitasnya berapa? Nggak tahu. Kalau jangan sampai seperti Pulau Galang. Gue yakin nih yang ngusulin Mahfud. Bukan Mahfud, yang siapa? Ma'ruf Amin ini ya. Karena dia yang ngomong di wartawan. Ada ngadi-ngadi aja lah ya. Ya kali Indonesia orang luar ya, orang luar tuh itu ngelindungin pulau-pulaunya, perbatasan segala macam. Indonesia malah memberikan
pulau gitu. Kan saking baik hatinya nih ya. Itu bukan baik hati, itu namanya guru. Nih. Kalau pengungsinya kan 1.400 lebih ya. Tuh 1.400 teman-teman, sebanyak Dan itu. kita sebenarnya tidak terikat ya dengan konvensi itu, tapi karena kita punya prinsip kemanusiaan ya kita cari. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai. Sampai kapan nih prinsip kemanusiaan ini akan berjalan? Karena kan memang seperti Bapak ini tidak punya catatan khusus dengan kedua Palestina. Sedangkan makin banyak mungkin pengungsi yang akan datang. Ya kita tidak tahu gelombangnya seperti apa kan. Ini gelombangnya berlanjut terus. Kita akan mencari jalan untuk mencari pertama kalau bisa tidak masuk kan gitu. Kalau bisa tidak masuk kita akan cari jalan begitu. Yang kedua kalau sudah terlanjur yang kedua ini masalahnya yang sudah terlanjur masuk ini kan. Yang sudah terlanjur masuk ini mau diapain kan harus kemanusiaan pendekatannya. Tadi ada koordinasi dengan pertemuan dengan Pak Mahakam juga datang. Pulangkan. Apakah ada pembicaraan soal mungkin menanggulangi supaya mereka tidak masuk lewat jalur laut? Ya, ada semua tadi ada semua. Angkatan laut, Bakamla. Ya seperti itu. Bagaimana kamu bicara Bakamla? Bakamla ya tetap akan melakukan koordinasi untuk melakukan patroli. Itu aja. Itu ada ya, upaya pencegahan itu ada. 6 hari lagi debat pertama soal hukum HAM. Ya, itulah ya. Gak tanggung-tanggung sih sekali masuk 6 kapal, woi. Ya. Ini mafia luar biasa nih bisa masukin 6 kapal, jir. Itu banyak banget. 1.000 teman-teman. Wow, satu kapal nampung berapa orang, cuy? Wow. Sampai 1.000. Ini gimana sih bisa masuk? Tapi BTW mereka bisa masuk karena mereka punya data kartu ya. Kayak kalau di Indonesia kita punya KTP, kalau dari mereka itu punya UNHCR gitu. Jadi ya TNI juga nggak bisa memberhentikan kapal mereka kalau punya UNHCR itu, karena UNHCR itu dibentuk atas warga negara Rohingya yang dimana mereka boleh mampir ke negara gitu kan, mampir ke negara karena mereka sendiri itu nggak punya kewarganegaraan teman-teman ya. Jadi ya dilindungi lah mereka dari UNHCR. Next, tadi kan ada sempet ya ngomongin tentang ada rumah Rohingya. Oke, kita coba lihat. Ditolak di mana-mana. Wapres Ma'ruf Amin buka opsi tampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Emang boleh sejahtera itu jadi pengungsi Republik ini? Cara daftarnya diri jadi pengungsi di Republik ini lewat mana? Oke, kita dengerin. Keadaan tempat penampungan dari beberapa pengungsi Rohingya yang berada di Sidoarjo. Nah, memang bisa Anda lihat di penampungan ini terlihat sekali tempatnya begitu layak ya, karena memang dilihat dari kondisinya ada ruang tamu, lalu ada televisi dan juga ada kamar di sini. Nah, begini adalah keadaan atau kondisi kamar pengungsi Rohingya. Memang tampak layak untuk dihidup atau ditinggali. Ini pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. Iya. Dan jumlahnya berapa Mas? Uangnya? Iya. Uangnya 1.250.000. Oh, 1.250.000 itu luar biasa. Dapat gaji cuy. Tinggal di Indonesia, di tanah Indonesia, disiapin, dibangun rumahnya, dapat gaji lagi ya. Tapi ini gajinya dari IOM ya. Mungkin bukan dari Indonesia. Gua nggak tahu IOM itu dari mana. Pantesan sih betah ya. Terus cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Emang boleh? Iya. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Lihat guys ya, rumahnya kayak gini. Waduh. Ya udah nggak layak, tapi pemerintah menyediakan tempat orang Rohingya yang cukup layak, bahkan dapat gaji ya, dapat gaji cuy. Anda cuma makan tidur pun dapat 1 juta ya, 1 jutaan lah, 1,2. Wow, di luar sana banyak sih sebulan bahkan digaji 300.000 honorer lah. Ini digaji 1 juta, ngerasa tidak cukup ya, karena ya gua nggak tahu lah kenapa nggak cukup. Oke, kita coba masuk ke komen saja biar seru nih ya. Saya lebih setuju untuk menampung para pengemis gelandangan yang jelas-jelas warga negara Indonesia. Ya, ini bagus, setuju juga. UNHCR
penjajah yang berkedok lembaga kemanusiaan. Negara Indonesia jangan mau dibodohi sama Amerika lewat UNHCR. Ingat, Palestina dijajah sama pengungsi Israel ya. Ini ceritanya bagus loh teman-teman ya. BTW gue promosi dulu nih. Yang belum nonton silahkan tonton dulu nih ya, tentang penjajahan Israel ya, datang ke Palestina. Nah, itu tonton dulu, bagus banget sumpah. Dan mirip lagi ceritanya sama Rohingya ini. Dikasih tempat tinggal, dikasih uang saku 1.250.000. Tidak, dia bilang masih nggak cukup. Ya Allah, saya mau uang harus banting tulang dulu. Kalau nggak cukup ya mereka mungkin kerja kan bisa ya. Terus di sini kedua, rakyat harus bergerak. Kita dijajah Belanda, bisa ngusir, masa Rohingya baru saja nggak bisa ngusir. Nggak bisa ngusir sih sebenarnya, karena emang mereka diawasi UNHCR ya, dilindungi bahkan ya. Jadi ya kita nggak bisa ngusir gitu. Ada undang-undangnya lah. Dan yang bisa bahaya adalah PBB gitu. PBB itu bisa bertindak. PBB itu bahaya banget. UNHCR ini kan adalah anaknya PBB gitu. Kalau ngomongin orang Rohingya, gue jadi inget dengan sila kelima Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya? Kemana? Nah, lihat nih, di mana sila kelima? Oke, silakan komen pendapat kalian tentang sila kelima ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok masih ada yang gelandangan? Kok ada yang masih yang belum punya rumah? Kok ada yang masih tinggal yang rumahnya nggak layak di bawah kolong jembatan? Sedangkan Rohingya tinggal di rumah susun, dibayar. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, guys ya? Sila kelima tidak diterapkan. Next. Oke, untuk di akhir video ya seperti biasa kita bakal bacain komentar-komentar dari kalian. Oke, top komen yang pertama nggak ada ya, cuma satu top komen ya teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya, kita bacain aja satu aja dari @blackjack7761. Rohingya tidak berhak menikmati tanah leluhur Indonesia, tidak berhak menikmati sumber daya, tidak berhak menikmati pembangunan, tidak berhak menikmati pendidikan, tidak berhak menikmati BBM subsidi, tidak berhak menikmati fasilitas kesehatan, tidak berhak menikmati ekonomi, tidak berhak menikmati infrastruktur, tidak berhak menikmati jaringan komunikasi dan listrik. Karena semuanya itu hanya untuk rakyat Indonesia. Tolak Rohingya, pulangkan ke Rohingya. Gimana nih guys? Ya setuju sih, setuju. Gue mah setuju aja yang ini ya. Emang kan namanya juga buat negara Indonesia gitu. Bukan masalah itunya sih sebenarnya. Masuknya yang buat gua nggak terima adalah masuknya tuh ilegal. Terus yang datang itu nggak tanggung-tanggung, banyak banget. Bahkan bawa anak gitu kan. Anaknya bukan main, bukan 1-2. Wow, banyak banget. Karena ya mungkin tahu lah ya. Mungkin di kapal ya. Dan di negara mereka Myanmar ya kalau nggak salah itu nggak ada KB. Jadi ya udah kalau mau hubungan aja gitu. Nggak lucu nanti mereka kesini gitu kan ke Indonesia terus ngeliat cewek cakep diperkosa kayak gimana cok ya udahlah itu aja lah guys ya. Ngebahas Rohingya ini kasus yang cukup unik dan cukup rumit ya tinggal tunggu pemerintah aja gerak sih ya. Oke, thank you banget ya untuk yang udah gercep 8 komen ya. Nah, makasih ini gue cuma bisa balas dengan like-nya. Oke, gue Fadli undur diri karena kalau misalnya salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada kata yang kurang baik, kata yang menyinggung, kata-kata yang salah, intinya semua mohon dimaafkan karena gue hanya manusia biasa. Sampai jumpa di next video. Gue Fadli, see you, goodbye, bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.